yang harus Bapak Ibu ingat ya bahwa kita nanti akan login ke dua akun ya di si Halal ini. Yang pertama kita login sebagai pelaku usaha menggunakan akun pelaku usaha. Lalu kemudian setelah mengajukan di akun pelaku usaha, kita akan melakukan eh, verifikasi di akun pendamping gitu. Untuk membuat akun pelaku usaha di sini di bagian bawah ya ada daftar, silahkan klik daftar. Eh, nah, di sini klik daftar, kemudian untuk tipe pengguna di sini dipilih yang pelaku usaha. Kemudian silahkan masukkan nama, kemudian email, nomor HP, dan sandi ya dari pelaku usahanya. Ini namanya. Semua email. Emailnya ini silakan. Kalau misalnya pelaku PU-nya sudah memiliki email, silakan menggunakan email PU-nya. Nanti kita tinggal minta OTP-nya. Dan namun jika misalnya kita membuat dengan email PU, berarti harus membuat akunnya itu di lapangan ya, di lapangan saat kita melakukan kunjungan atau pendampingan, itu ya. Kemudian selanjutnya silahkan diklik saja buat akun. Nah, ini akan ada verifikasi ya untuk mengirimkan OTP nanti. Silakan dipilih mau via nomor handphone ataukah via email. Nah, ini saya akan ke via email saja. Dan nanti akan masuk kode OTP-nya ke email yang tadi kita tuliskan. Silakan dibuka emailnya, kemudian tinggal di paste saja di sini, kemudian kirim verifikasi kode. Udah selesai untuk pembuatan akun si halal untuk pelaku usaha ya. Ini untuk membuat akun pelaku usaha. Nah, untuk akun Bapak Ibu sebagai pendamping, Bapak Ibu tidak perlu membuat akun lagi karena Bapak Ibu nanti tinggal langsung saja login dengan username dan password yang didaftarkan saat kemarin Bapak Ibu mendaftarkan di website lembaga.halal.id. Oke, lanjut ya. Ini tinggal login saja. Di sini tinggal masukkan username password. Username-nya, password-nya dimasukkan, kemudian klik login. Nah, selanjutnya di sini akan ada pilihan asal pelaku usaha. Kita pilih dalam negeri, kemudian lanjut. Nah, jika sudah membuat NIB, eh, nanti kan akan keluar ya nomor induk berusahanya, nomor NIB-nya. Di sini tinggal masukkan saja NIB-nya berapa. Kita akan skip saja untuk yang pembuatan NIB ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa ditulis ya di sini NIB-nya ditulis. Nanti akan ketahuan ada datanya muncul nama pelaku usahanya siapa, kemudian KBLI-nya apa, tinggal kirim aja. Kalau Bapak Ibu mendaftar tanpa NIB ya ini disclaimer dulu. Ini silakan data-datanya diisi sesuai dengan data KTP, tapi harus diingat jika kita mendaftar tanpa NIB, maka nanti eh, sebelum sertifikat halalnya terbit, Bapak Ibu tetap wajib memasukkan NIB ya. Nanti akan saya beritahu caranya selanjutnya. Wajib melakukan menginput NIB karena salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal adalah memiliki NIB. Dan jika kita belum memasukkan NIB pelaku usaha, meskipun nanti sertifikatnya terbit, tidak akan ada invoice ya. Jadi tidak pertama di akun pelaku usaha sertifikat tidak akan bisa di-download dan nanti si ajuannya tidak akan ada invoice-nya. Jadi eh, fee atau honor pendampingan Bapak dan Ibu juga tidak akan bisa ditagihkan gitu kalau belum memasukkan NIB. Ini untuk contoh karena memang darurat saat ini OSS-nya sedang bermasalah. Kita input. Ini saya agak asal aja dulu ya. Ini contoh yang akan saya ajukan di sini adalah membuat bolu ya, kue bolu panggang gitu, industri eh, skala rumahan. Jadi saya nanti jenis produknya produk bakery ini ya, untuk contoh membuat kue, misalnya kue kering, kemudian kue basah, kue bolu, cake dan sebagainya. Nanti jenis produknya produk bakery dan untuk KBLI-nya di sini industri produk roti dan kue. Kirim aja.
Klik kirim. Nah, kita sekarang sudah masuk ke akunnya si, nah ini pelaku usaha ya yang di si halal. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu silahkan di sini klik di tab pelaku usaha, kemudian eh, di sini klik ubah ya, dan silahkan diisi ini data-datanya. Ada eh, pertama di sini ada nama penanggung jawab. Nah, nama penanggung jawab itu untuk self declare samakan saja ya dengan nama PU-nya. Nah, ini. Jadi nama penanggung jawab itu nama pemilik usahanya ini disamakan. Kemudian nomor kontak, nomor HP-nya ini ya. Nomor HP atau nomor kontak dari si pelaku usaha. Ini karena contoh ya saya asal. Kemudian email, masukkan email, kemudian selanjutnya pabrik ya. Di sini ada pabrik. Silakan ditambahkan alamat pabrik atau alamat dapur tempat produksinya gitu ya. Sedikit informasi juga untuk pengisian alamat pabrik ini. Jadi kalau sebelumnya pernah kita sampaikan, ya pernah kami sampaikan bahwa untuk pendampingan itu skalanya kan level provinsi ya. Jadi pendamping dan pelaku usaha itu harus dalam satu provinsi. Nah, maksudnya eh, bukan maksudnya apa? Acuannya adalah di lokasi pabrik. Jadi bukan di alamat KTP dari si pelaku usaha. Anggaplah misalnya saya ada di Bandung ya, di Bandung di Jawa Barat. Kemudian ada nih pedagang yang jualan kue di Bandung, di Antapani misalnya. Dia dagang kue di Antapani, tapi dia punya KTP eh, Brebes, Jawa Tengah gitu ya. Tapi dia industrinya atau produksinya si kue itu di Bandung. Nah, itu berarti kan di sini lokasi pabriknya Bandung ya. Dan itu masih satu provinsi dengan saya gitu. Jadi saya bisa mendampingi seperti itu. Jadi untuk acuan area pendampingan gitu ya, bukan berdasarkan pada alamat pelaku usaha, tapi berdasarkan pada apa namanya lokasi pabrik. Tambah. Kemudian selanjutnya ini alamat outlet. Alamat outlet juga sama. Ini berarti alamat tempat penjualannya ya. Kalau kedai misalnya atau eh, pedagang mangkal, dia kan ada lokasi tempat mangkalnya atau lokasi kedainya di mana. Ini tinggal diisi saja namanya, alamatnya, kemudian sama provinsi, kabupaten, kode pos tinggal diisi. Tapi karena contoh ini untuk contoh yang sekarang di input ini, dia anggaplah dia itu eh, produksi kue, tapi dia tidak punya outlet gitu ya. Jadi outlet nggak usah diisi. Jadi untuk outlet ini sifatnya opsional jika dia punya outlet atau kedai. Jika dia tidak punya outlet atau kedai, maka ini dikosongkan saja. Tapi jika kedai, maka ini wajib diisi untuk outlet. Oke. Selanjutnya di sini di bagian bawah ada penyelia halal. Nah, penyelia halal ini diklik tambah. Untuk self declare ya, untuk self declare, penyelia halal itu berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi penyelia halalnya ya pelaku usaha itu sendiri gitu. Jadi ini silakan diisi saja dengan data si pelaku usahanya. Nomor KTP 321002. Misal ini nomor KTP-nya, nomor KTP si pelaku usahanya, nomor kontaknya juga ini diisi aja ya. Ini saya asal aja dulu supaya cepat. Kemudian namanya harus sama dengan nama pada KTP ya, ingat. Kemudian agamanya Islam. Ini agama wajib Islam. Jika nanti Bapak Ibu menemukan ada pelaku usaha yang non-Muslim, maka untuk penyelidikannya bisa digunakan misalnya saudaranya yang Muslim lah jika ada, atau mungkin pegawainya. Jika dia punya pegawai atau juru masaknya misalnya eh, yang beragama Muslim, itu bisa dijadikan sebagai penyelia halalnya. Jika memang pelaku usahanya beragama non-Muslim. Karena
Untuk penyelia halal ini wajib ya, harus Islam agamanya. Ini di sini ada nomor sertifikat. Ini dikosongkan saja ya, tidak usah diisi nomor sertifikat dan tanggal sertifikat, karena ini fungsinya untuk yang pengajuan reguler nanti yang penyelianya dari pihak luar yang sudah memiliki sertifikat atau sudah mengikuti pelatihan penyelia halal. Kita isi saja yang SK. Nah, ini nomor SK wajib diisi. Nah, isinya gimana? Anggaplah gini. Anggaplah si pelaku usaha itu membuat SK menetapkan penyelia halal, tapi yang ditetapkan penyelia halal itu dirinya sendiri gitu ya. Jadi untuk nomornya bebas, tergantung dari pelaku usahanya kan sebenarnya, karena bukan pura-puranya. Jadi si nomor surat keputusan ini kan surat keputusannya dikeluarkan oleh pemilik usaha. Jadi mungkin tata cara penomoran akan berbeda gitu ya. Ya kita yang sampel aja lah, misalnya satu garis miring SK misalnya garis miring 2025. Udah gitu aja cukup. Kemudian tanggal SK-nya dipilih tanggal berapa? Eh, Tanggal 25 aja lah hari ini misalnya. Lalu ini ada beberapa dokumen yang harus diunggah. Yang pertama sertifikat kompetensi, kemudian yang kedua ini ada sertifikat pelatihan. Nah ini tidak perlu ya, tidak perlu diunggah. Jadi dokumen yang wajib diunggah, yang harus diunggah atau harus diupload hanya KTP saja untuk yang self declare. Maaf lah, ini KTP kita upload, kemudian klik aja tambah. Nah udah, ini data penyelih halal sudah masuk. Jika sudah, klik aja simpan. Karena tadi kita kan mendaftar, tadi saya mendaftar belum memasukkan NIB ya, karena belum membuat NIB si PU-nya. Ini di sini di aspek legal ini masih kosong. Nah, nanti cara menambahkan NIB-nya gimana? Di sini ada tambah NIB. Ini tinggal diklik aja, udah masukin nomor NIB-nya di sini. Kalau misalnya nomor NIB-nya sudah ada, tinggal masukin di sini, tambah aja nanti. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini simpan. Klik lagi ini ya, tab pelaku usaha. Masih di tab pelaku usaha. Di sebagian sini ada update data OSS. Nah, kebetulan ini di data KBLI di sini udah ada ya. Karena tadi sudah saya masukkan kan di awal KBLI-nya industri roti dan kue. Nah, jika nanti misalnya di sini nggak ada, belum ada, silakan Bapak Ibu di sini klik update data OSS. Oke, selanjutnya, nah tadi kan di tab pelaku usaha sudah ya, sudah diisi penanggung jawab, ini wajib diisi, kemudian pabrik, outlet, jika ada, kemudian penyelia halal ya, ini udah diisi. Selanjutnya kita lanjut ke pengajuan self declare-nya. Nah, di sini di sebelah kiri bawah, sebelah kiri tengah nih, ada pengajuan self declare. Silakan diklik ini yang pengajuan self declare. Tapi mohon diperhatikan juga, kalau dilihat-lihat ini kan ada dua ya. Self declare ini ada dua, ada self declare mandiri dan ada yang pengajuan self declare saja. Bapak Ibu silahkan pilih yang kedua dari bawah nih, yang self declare. Soalnya yang atasnya ini kan self declare mandiri dan self declare mandiri itu yang berbayar ya. Jadi nanti akan ada invoice ditagihkan ke PU-nya, lalu PU harus membayar sendiri. Nah, kita pilih yang self declare mandiri, yang gratis, yang program sehati. Lalu selanjutnya di sini klik aja buat ajuan. Dan ini ada beberapa pernyataan, diklik yes aja semua, lalu simpan. Nah, ini di KBLI nanti pilih ya. Kalau misalnya banyak si KBLI-nya dipilih yang mana. Karena ini contohnya cuma satu KBLI, ya udah cuma ada satu, nggak ada lagi pilihan. Klik daftar, oke. Nah, lalu klik ubah. Nah, di sini kita akan menginput data pengajuannya. Pelaku usaha ini yang tadi di awal di input, dicek aja apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian lanjut ke tab yang di sampingnya, ini ada tab pengajuan, jenis pendaftaran baru, kemudian ini nomor surat permohonan. Nomor surat permohonan sama halnya dengan nomor SK tadi ya. Jadi
Analoginya gini, ini adalah surat yang dibuat oleh pelaku usaha. Jadi untuk format penomorannya juga bebas, tidak ada eh, patokan harus seperti apa gitu ya. Karena tadi yang kalau saya sih gini, tadi untuk SK itu biasanya saya gunakan nomor satu. Jadi yang untuk surat permohonan ini saya gunakan nomor dua. Udah, dua garis miring permohonan garis miring PEM misalnya 2025. 2025. Udah gini aja, eh, biar singkat ya, biar mempercepat juga. Kemudian tanggal permohonannya ini diisi, anggaplah tanggal hari ini. Lalu jenis layanan, pilih makanan. Ini jenis produk, silahkan dipilih. Disesuaikan dengan produk yang akan diajukan. Contoh di sini saya akan mengajukan tadi apa bolu panggang ya, bolu bolu jadul gitulah, kue bolu. Maka dia masuk ke produk bakery. Ya. Nah, dari mana nih kita tahu misalnya jenis produknya apa? Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dipelajari di peraturan atau keputusan Kepala BPJPH yang nanti akan saya share ya, nanti di share di grup. Ya, di sana ada misalnya untuk kue apa risoles misalnya, maka jenis produknya apa. Untuk minuman dalam kemasan, jenis produknya apa. Untuk kedai misalnya jenis produknya apa. Nanti ada di lampiran eh, Kepkaban nomor 146. Merek dagangnya atau nama usahanya apa gitu. Nah, nanti silakan ditulis di sini. Misal aja nih ya. Eh, Yulia Cakes misalnya ya. Area pemasaran selanjutnya. Ini lingkup area pemasarannya apakah kabupaten, provinsi, atau nasional. Ini tidak terlalu berpengaruh juga sih ya. Anggaplah kita pilih kabupaten kota. Kemudian lokasi pendamping. Nah, ini harus disesuaikan. Jika misalnya si pelaku usaha eh, tadi ya si alamat pabrik pelaku usaha itu satu kabupaten dengan domisili kita sebagai pendamping, maka Bapak Ibu silahkan pilih kabupaten kota. Tapi jika misalnya lokasi si pelaku usahanya satu provinsi tapi beda kabupaten dengan domisili Bapak Ibu, silahkan ini pilih yang provinsi ya. Oke, contoh-contoh saya pilih kabupaten. Kemudian di sini lembaga pendampingnya pilih, ketik aja ya pimpinan. Nah, langsung keluar pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Lalu selanjutnya nama pendamping. Nah, ini silakan ketikkan nama Bapak Ibu. Apa misalnya ini saya. Nah, ini anggap saya ya di sini. Kalau udah eh, klik simpan. Lalu ke bawah ini ada kode fasilitasi ya. Kode fasilitasi Bapak Ibu silahkan pilih yang paling atas nih. BPJPH Sehati 2025. Nah ini berhasil berdata. Kita klik lagi. Sekali lagi simpan. Udah. Untuk tab pengajuan udah seperti itu. Lalu kita lanjut ke tab pabrik dan outlet. Ini tinggal ngecek aja sih sebenarnya. Karena otomatis ya yang dari tab saat tadi kita masuk input di bagian pelaku usaha. Di sini sudah otomatis masuk di sini. Oke, public outlet. Lanjut ke bahan. Nah, ini bahan, silakan Bapak Ibu masukkan bahannya satu-satu. Eh, untuk bahan itu ada tiga jenis bahannya. Yang pertama di sini ada bahan utama, bahan, lalu ada cleaning agent, dan selanjutnya ada kemasan. Dan ini semua wajib diisi ya. Cleaning agent wajib diisi, kemasan wajib diisi, dan bahan juga wajib diisi minimal 3 buah ya untuk bahan utama, minimal 3 bahan. Lalu nanti baru si tab produk ini akan aktif. Nah, sekarang kan karena kita belum input bahan, si tab produk belum aktif. Oke, kembali lagi, kita kembali ke bahan, tambah. Pertama, kalau saya biasanya saya input aja dulu cleaning agent ya. Cleaning agent itu alat pembersih ya, sabun cuci piring dan air biasanya. Yang pertama bahan bersertifikat, merek sabunnya apa? Misalnya Mama Lemon. Ini Mama Lemon misalnya. Jenisnya cleaning agent, tambah. Kita tambah lagi
Air, sekarang kita tambah air ya. Air sumur misalnya. Air sumur. Dia cleaning agent juga ya untuk pembersih, untuk cuci peralatan gitu. Cleaning agent. Lalu setelah cleaning agent, kemasan. Nah, kemasannya untuk bolu misalnya apa? Ini tidak bersertifikat. Kemasan bolu misalnya ada nggak ada ya? Kemasan mika. Nah ini kemasan mika plastik misalnya untuk kemasannya tambah. Hmm. Udah nih tiga ini wajib ya. Apapun ajuannya, yang tiga ini wajib. Ya maksud tiga itu yang pertama sabun, sabun pencuci piring ya ini sabun pencuci piring. Lalu air sumur lah anggap air sumur wajib juga sebagai cleaning agent. Yang selanjutnya kemasan, kemasan juga wajib. Kemasannya misalnya mau plastik kemasan, mau eh, kalau minuman misalnya cup plastik, kalau ini untuk bolu misalnya kemasan plastik Mika untuk bolu, tapi ini wajib. Jadi apapun ajuannya, input aja dulu tiga ini. Dua cleaning agent dan satu kemasan. Selanjutnya kita ke bahan utama untuk bahan pembuatan produknya. Kalau bolu itu apa misalnya bersertifikat ya. Terigu misalnya. Nah, ini input di sini nama mereknya, misal segitiga biru gitu. Segitiga biru. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan juga saat input produk ya, apalagi yang bersertifikat nih. Dilihat nih nama bahannya segitiga. Kita carikan ini, kita cari segitiga biru. Pastikan nanti yang dipilih bahwa segitiga biru ini adalah benar-benar segitiga biru yang kita maksud ya. Nah, segitiga biru itu kan produksi Indofood sukses makmur ya, Bogasari. Nah, ini kita cek nih produsennya udah sama belum? Oh, udah berarti benar segitiga biru ini yang kita maksud gitu. Oke, tambah bahan, tambah. Kemudian apalagi gula misalnya kan, bahan bersertifikat. Gula merek gula apa gulaku misalnya. Nah, gulaku. Nah, ini gula yang 1 kilo kan. Lalu selanjutnya bahan yang tidak telur ya. Telur itu kan tidak wajib bersertifikat ya. Maka kita klik bahan yang tidak bersertifikat. Di sini telur ayam. Ini telur ayam. Bahan juga tambah. Oke. Eh, Lalu ini lakukan ya sampai semua bahan terisi. Sampai semua bahan lengkap. Karena ini contoh eh, supaya cepat ya. Udah segini aja dulu contoh bahan. Lalu selanjutnya kita ke produk ya. Produk. Klik tambah. Di sini kita tambahkan produknya. Karena ini bolu. Nah ini klasifikasinya bolu istimewa. Nama produknya silahkan diisi nama produknya apa. Kemudian di sini di bawah merek ya. Mereknya silahkan diisi juga. Nah, di produk ini sebentar. Oh ini fotonya ya. Dianggap ini bolu. Di sini upload foto, kemudian klik tambah. Nah, jika nanti si pelaku usaha memiliki beberapa varian produk, maka silahkan di sini ditambahkan. Misal nih, ada bolu pandan, lalu ada bolu apa misalnya bolu coklat, lalu ada bolu pelangi misalnya, maka itu ini ditambahkan ya satu-satu. Sama halnya misal nih, anggaplah si pelaku usaha ini jual gorengan. Gorengan itu kan ada bakwan, misalnya ada tahu isi, kemudian ada cireng misalnya. Maka ini ditambahkan ya satu-satu. Di sini bakwan misalnya bakwan
bakwan sayur. Nanti produk yang selanjutnya ditambahkan lagi tahu isi misalnya. Produk yang selanjutnya ditambahkan lagi cireng jika si pelaku usaha memiliki banyak produk. Nah, ini untuk contoh saya satu produk aja dulu ya supaya cepat. Kembali lagi ya. Di sini setelah isi nama produk, Bapak Ibu di sini silakan klik action, ada action, ada titik tiga ini, diklik, kemudian klik input bahan. Ya, klik input bahan, lalu dipilih nih bahan yang dipakainya yang mana aja untuk pembuatan bolu tadi, ya. Lalu klik tambah, gitu. Jika misalnya nanti di bawahnya ada nih, ada bolu jadul, misalnya di bawahnya ada bolu kukus, misalnya ya, anggaplah ada bolu kukus gitu di bawahnya. Nanti kan dia sama ya, klik juga input bahan, lalu dipilih yang untuk bolu kukus yang mana gitu. Jadi ini silakan diklik, disesuaikan dengan yang digunakan pada produk ini. Tuh. Kalau semua ya semua. Oke, selanjutnya ke proses produk halal. Ini untuk proses pembuatannya. Di sini di kita uraikan secara ringkas tentang bagaimana cara si pembuatan eh, bolu tadi gitu ya. Eh, Pastikan di Word ya, kalau saya biasanya di paste di Word. Lalu kita bener-bener lagi nih eh, dicek lagi siapa tahu ada yang terlewat atau ada yang salah, dicek lagi, lalu diberi nomor urut ya, diberi nomor seperti ini, kemudian dicek ulang jika sudah sesuai, sudah betul, baru kita masukkan lagi nih ke sini ya, ini proses. Nah, baru masukkan ke sini, paste aja di sini. Nah, gimana kalau misalnya banyak nih produknya, produknya, sorry, produknya banyak. Misalnya ada tadi anggaplah tukang gorengan ya. Produknya ada balap, ada bakwan, kemudian ada tahu isi, lalu ada apa pisang molen misalnya. Nah, di sini kita tambahkan aja set gitu. Misal nih, yang pertama di sini eh, proses produksi bakwan. Lalu di bawahnya apalagi misalnya produknya proses produksi tahu isi misalnya. Lalu di bawahnya proses produksi pisang molen. Nah, nggak gitu. Ini ubahnya ke satu. Nah, ini contoh kalau misalnya si pelaku usaha memiliki beberapa produk. Jadi untuk masing-masing produk ditulis prosesnya ya. Bakwan, anggaplah ini bakwan ya. Bakwan misalnya eh, 1 sampai selesai proses pembuatan bakwan. Lalu proses pembuatan tahu isi atau gehu misalnya ditulis. Lalu selanjutnya proses pembuatan pisang molen ditulis. Nah, kalau udah semua, baru ini di copy, kemudian nanti Bapak Ibu pastikan, pastikan di sini di proses produksi ya, pastikan di sini itu. Jika pelaku usaha memiliki banyak produk. Oke. Nah, ini kan karena bolu aja ya, cuma satu bolu bolu original gitu, bolu jadul. Jadi proses produksinya cuma satu. Jika sudah klik simpan, lalu ke tab selanjutnya di sini ada tab pernyataan. Tinggal scroll ke bawah dan ini ada pernyataan, diklik setuju aja. Udah, penginputan di pelaku usaha selesai ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan login di akun pendamping ya. Ini akun pendamping. Lalu masuk nih ke sini ke cek data pengajuan PU. Klik aja cek data pengajuan PU, maka akan muncul nih.
si data pelaku usaha yang tadi. Ya, data pelaku usaha yang tadi. Nah, buka aja. Jadi sekarang kita akan melakukan verifikasi bahan, produk, dan proses dari akun pendamping ya. Jika tadi yang pertama, tadi tahapan pertama adalah melakukan pengajuan di akun PU. Nah, tahap yang sekarang kita akan melakukan verifikasi bahan, produk, dan proses di akun pendamping. Jadi, Bapak Ibu masuk ke akun pendamping ya. Ini udah pendamping ya, role-nya pendamping. Kemudian tadi ke cek data pengajuan PU. Lalu diklik aja si data PU-nya yang mana, yang ini kan, buka. Lalu selanjutnya kita langsung aja klik ke bagian bahan. Scroll ke bawah ini, scroll ke samping ya. Nah, ini peri pendamping ini di checklist aja semua ya. Jika misalnya masih ada banyak, ini bisa dilihat show all aja di checklist semua. Jika sudah, simpan. Lalu lanjut ke bagian produk, sama di checklist juga, klik simpan. Lalu ke bagian proses produk halal, ini klik simpan hasil verifikasi PPH. Udah ya, udah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke akun PU ya. Sekarang kita kembali lagi ke akun pelaku usaha. Bentar. Mana? Pelaku usaha yang mana ini? Nah, sekarang kita kembali lagi ke akun pelaku usaha. Sini, klik back aja, klik kembali. Nah, di sini di akun pelaku usaha, Bapak Ibu silahkan klik kirim ya, klik kirim. Nah, jika bingung lah anggap dari awal ya. Misalnya dari awal nih baru buka lagi akun pelaku usahanya. Ini adanya di bagian pengajuan ya di sini. Adanya di bagian pengajuan self declare ya. Di sini pengajuan self declare. Kemudian di sini ada data pengajuan. Di sini di bagian aksi diklik aja, klik. Kemudian klik kirim ya, kirim. Kirim. Oke. Udah. Ini pengajuan sudah berhasil dikirimkan. Bapak Ibu bisa cek di sini di status permohonan. Nah, statusnya sudah berubah nih, jadi submit. Sudah disubmit oleh pelaku usaha. Langkah selanjutnya, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan ini dari akun pendamping ya. Jadi alurnya pertama kita buat dulu pengajuan melalui akun pelaku usaha. Lalu kita verifikasi bahan, proses, dan produk dari akun pendamping. Lalu balik lagi ke akun pelaku usaha, kita kirimkan pengajuannya. Lalu kembali lagi ke akun pendamping untuk melakukan verval ya. Oke. Nah ini udah di akun pendamping ya. Akun pendamping. Di sini di akun pendamping, di akun Bapak Ibu, silahkan klik verval self declare ya di bagian kiri ini bawah. Verval self declare. Lalu akan muncul data-data pengajuan yang eh, bisa di verval. Tadi yang mana? Oh ini nih, Yulian Realisma kan? Klik aja nih di actionnya, klik tanda panah. Nah sini. Ini kita akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan si pelaku usaha ini. Yang pertama apa? Upload dulu foto pendampingan di sini ya. Silakan diklik upload foto pendampingan, lalu nah ini foto pendampingannya open. Oke, udah. Pertama upload foto pendampingan, lalu geser-geser ke bagian bawah. Di sini ada persyaratan umum. Ini silahkan di checklist aja ya, di checklist, simpan, lalu ke bawah lagi. Ini sama persyaratan khusus ya, persyaratan khusus di checklist aja semua. Nah ini jangan lupa ya bahwa
Ini kan ada 18 ya, yang tampil hanya 10. Jadi Bapak Ibu silakan ini tampilkan dulu semua. Nah, ini checklist. Klik simpan, kemudian ini bahan abaikan saja untuk bahan, tidak perlu diapa-apakan ya. Nah, lanjut ke bagian proses produk halal nih. Bagian proses produk halal. Silakan diklik ini tambah ya, klik tambah. Lalu di persyaratan ini dipilih pertama ya, pilih proses. Pilih proses ini. Nanti di sini si penjelasan yang diproses tadi yang waktu kita input di pelaku usaha akan muncul ya, akan muncul. Klik simpan. Oke, nah ini udah masuk nih proses masukkan di sini. Sekali lagi, yang proses produk halal, klik tambah sekali lagi. Sekarang kita pilih yang kriteria SJPH. Ya, klik simpan. Nah, ini yang perlu diingat ya, jangan sampai lupa. Di bagian proses produk halal ini, yang dilampirkan itu atau yang ditambahkan ada dua ya. Yang pertama kriteria SJPH, yang kedua proses. Ini dua-duanya wajib. Tuh, oke. Lalu eh, lanjut lagi ke bagian dua. Di sini ada produk. Klik tambah sama. Di sini ada kriteria ya, kriteria produk. Mulai dari nama, simbol, aroma, bentuk, kemasan, kemudian produk repack ya. Ini cukup kita pilih biar cepet ya. Kita pilih salah satu aja. Misalnya nama ya, pilih nama, kemudian ini pilih apakah terkait dengan agama kepercayaan lain, lalu jawabannya tidak ya. Semua jawaban ini wajib tidak ya. Kalau misalnya ada jawaban yang ya, itu nanti akan gagal ya, tidak bisa diajukan. Jadi jawabannya wajib tidak. Lalu kalau sudah klik ke atas, balik lagi ke paling atas, di sini ada kirim. Udah, tinggal Bapak Ibu klik kirim. Ya, udah selesai. Proses pengajuan apa namanya? Pengajuan sertifikasi halal untuk pelaku usaha udah sampai sana, udah selesai ya, udah beres. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek di akun pelaku usahanya, kita kembali lagi ke akun pelaku usaha. Nah, ini. Kalau kita cek di akun pelaku usahanya, refresh dulu, status permohonan, dia statusnya sudah berubah ya. Statusnya sudah berubah menjadi proses P3H. Nah, artinya ini sudah diajukan si ajuannya dan tinggal menunggu verifikasi dari verifikator ya, dari verifikator lembaga dan dari verifikator BPJPH kemudian untuk dilanjutkan ke Komite Fatwa. Udah. Jadi tugas Bapak Ibu udah nih selesai sampai sini dan nanti tinggal dicek perkara apakah misalnya ada ajuan yang dikembalikan untuk diperbaiki ataukah tidak. Seperti itu.